Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, ada beberapa pengumuman ibadah dan persekutuan dalam sepekan ini yang perlu kita perhatikan. Hari Selasa tanggal 13 Mei 2022 pukul 18.00 persekutuan doa dengan tema Hati yang Dikuasai Tuhan melalui Google Meet. Link akan dibagikan melalui WhatsApp grup komisi. Dimohon semua jemaat bisa mengikuti persekutuan doa ini. Hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 doa syafaat Komisi Anak pukul 19.00 melalui WhatsApp grup Immanuel Kids pada orang tua yang memiliki anak-anak di sekolah minggu untuk mendorong putra-putrinya dalam mengikuti doa syafaat Komisi Anak ini. Hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 pukul 17.00 ibadah pemuda remaja Prima dengan tema resep bahagia melalui Google Meet. Link akan dibagikan melalui WhatsApp grup Komisi Prima. Mari pemuda remaja GPIM Pasuruan untuk hadir dalam ibadah pemuda remaja ini. Hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 pukul 9.00 ibadah anak dengan tema taat tanpa ragu melalui YouTube dan Google Meet. Link akan dibagikan melalui WhatsApp grup Immanuel Kids. Mari Bapak Ibu mengajak putra-putrinya untuk mengikuti ibadah anak. Minggu tanggal 15 Mei 2022 ibadah umum dengan tema Identitas Murid Yesus secara onsite pukul 6.50. Jemaat diharapkan hadir maksimal 15 menit sebelumnya dan memperhatikan protokol kesehatan untuk saling menjaga kesehatan bersama. Bagi jemaat yang tidak bisa hadir di gereja, dapat mengikuti ibadah tersebut melalui YouTube Gereja Pantekosta Immanuel Pasuruan. Dan link akan dibagikan melalui WhatsApp grup komisi setelah ibadah selesai. Untuk warta gereja secara lengkap dapat dilihat dalam warta gereja yang telah dibagikan melalui WhatsApp grup sesuai komisi masing-masing. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selanjutnya kita berdoa untuk memulai ibadah kita yang dipimpin oleh Ibu Gembala. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengawali ibadah kita pada hari ini. Kita akan masuk di dalam doa. Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur Tuhan. Sekali lagi kami datang di hadapan Tuhan di hari Minggu yang kedua di bulan Mei ini. Kami mengucap syukur karena kami masih terus boleh merasakan berkat penyertaan naungan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Engkau memberi kami kekuatan, kemampuan untuk kami bisa melewati hari demi hari. Itu semua karena pemeliharaan Tuhan. Bapa, saat ini kami datang, kami mau mempersiapkan hati kami. Kami sungguh-sungguh mau datang di hadapan Tuhan di dalam ibadah kami pada hari ini. Tuhan tolong kami supaya sungguh Engkau melihat kami adalah orang-orang yang siap beribadah kepada Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu yang sungguh rindu untuk menyenangkan hati Tuhan melalui ibadah kami pada hari ini. Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya ke dalam tangan penyertaan-Mu. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan, dan berkati kami semua Tuhan yang datang untuk beribadah di hadapan-Mu. Sekalipun kami mungkin masih ada di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami, Engkau hadir bersama-sama dengan kami, dan Engkau melihat apa yang kami kerjakan di hadapan Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, menyerahkan ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya di dalam pimpinan tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita masuk di dalam hadirat-Nya. Mari kita puji dan sembah Dia. Kita bersyukur buat kasih setia Tuhan yang sudah diberikan di dalam kehidupan kita.
yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang sempurna di dalam setiap langkah hidupku. Haleluya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, Sebab Engkau tidak pernah meninggalkanku ya Tuhan. Engkau selalu ada dalam setiap langkah hidupku. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu.
hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah syukur kami bagimu Tuhan. Kami bersyukur sebab Kau yang hadir dalam hidupku. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita puji Dia dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Mari bersorak-sorai bagi Tuhan, hai umat Tuhan. Haleluya. Bersorak-sorai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besar kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang meminta, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Haleluya. Bersorak bagi Dia. Bersorak-sorai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia
yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertata. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya, bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertata. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Haleluya. Biar semua umat Tuhan bersorak-sorai bagi-Mu ya Allah. Engkau yang layak puji, Engkau yang layak disembah. Haleluya. Biar segala pujian bagi-Mu Tuhan. Bagi Dia yang meminta, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertata. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya, bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertata. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya, bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertata. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Haleluya. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Mari kita lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan kita. Haleluya. Sebab kita telah dipilih menjadi umat-Nya dari segala bangsa. Kita dipilih. Kita dipilih dari segala bangsa. Ya, kita dipilih jadi umat-Nya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih dari segala bangsa. Ya, kita dipilih jadi umat-Nya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih dari segala bangsa. Ya, kita dipilih jadi umat-Nya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa
membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara bisa sampaikan persembahan atau perpuluhan melalui rekening atau barcode yang tertera di layar. Mari persiapkan hati kita. Kita akan mendengar sebagian daripada firman Tuhan. Haleluya. Aku mau mencintai Engkau ya Tuhan, selamanya mengasihi Tuhan. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Aku mau cinta Engkau ya Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa,
pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah pujian dan sembah kami. Haleluya. Amin. Kita satu di dalam doa. Bapa terkasih, kami mengucap syukur sekali lagi. Kami boleh datang di hadapan-Mu, mempersiapkan hati kami Tuhan, untuk Engkau berbicara kepada setiap kami. Bapa, berbicaralah, mampukan kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan sungguh-sungguh kami Engkau dapati sebagai anak-anak-Mu Tuhan, yang sungguh rindu untuk mendengar firman Tuhan. Bukan hanya mendengar Tuhan, tetapi kami adalah orang-orang yang mau untuk diperlengkapi oleh firman Tuhan, diubah oleh firman Tuhan, diajar oleh firman Tuhan, sehingga sungguh hidup kami menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan. Menyerahkan waktu ini Tuhan, ketika kami bersama mau membaca dan merenungkan firman Tuhan, Engkau yang mau menolong setiap kami. Dan Roh Kudus, kuasailah hati pikiran kami sepenuhnya, sehingga sungguh hari ini kami boleh berkonsentrasi di hadapan firman Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, dan terlebih Kau memberi kami kekuatan untuk bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Menyerahkan waktu ini dalam pimpinan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita bersama-sama akan merenungkan satu tema. Apakah engkau domba Kristus? Kita akan mendasari renungan kita pada hari ini di dalam Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-30. Kita akan membaca Yohanes pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-22 sampai ayat yang ke-30. Mari bersama-sama kita membaca bagian firman Tuhan ini. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti dari rumah masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku, dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia bukan hanya kita yang mau membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi juga yang mau melakukannya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu saya membaca WA dari teman lama, gitu ya, teman lama yang sudah lama tidak pernah berkomunikasi. Memang dia tidak WA ke nomor saya, tapi ke nomor HP Pak Yus, suami saya. Waktu saya buka, saya langsung tahu ada yang tidak beres, Bapak Ibu Saudara. Ini bukan teman saya. Nomornya pasti dihack oleh orang. Kenapa saya membaca langsung tahu? Sekalipun sudah lama kami gak pernah ngobrol, tapi ada hal yang membuat saya langsung tahu kalau itu bukan teman saya. Sekalipun dia pakai foto teman saya. Saya mengenal gaya bicaranya, saya tahu profesi dia. Dia seorang pendeta di satu gereja. Dan di chat itu saya yakin itu bukan dia. Kenapa? Karena dia menawarkan kepada Pak Yo kalau mau beli mobil dengan harga yang miring, dia bisa bantu. Bapak Ibu Saudara, teman saya pasti tahu kalau Pak Yo sudah meninggal dunia, dan tidak mungkin juga dia menjual mobil, apalagi dengan cara yang tidak benar seperti itu. Bapak Ibu Saudara, banyak orang bisa tertipu ketika mendapatkan WA atau kontak dari media sosialnya, dari teman atau kenalan yang menawarkan bisnis misalnya, atau meminjam sejumlah uang.
menceritakan kondisi duka yang intinya menggerakkan belas kasihan kita untuk keluar sejumlah uang mentransferkan pada nomor tertentu. Biasanya karena apa seseorang bisa tertipu, Bapak Ibu Saudara? Memang bisa bermacam-macam sebab, tapi sebenarnya alasan yang paling utama adalah karena tidak mengenal dengan baik orang yang diajak bicara, bukan? Orang yang mengenal dengan baik akan paham gaya bahasa, cara menyampaikan sesuatu, dan kebiasaan yang terjadi di sepanjang obrolan. Bahkan saya pernah mengalami seorang yang salah paham karena menerima screenshot percakapan 2 orang di WhatsApp yang menggunakan nama dan PP saya dengan orang yang mengirimkan WA itu, yang isinya membicarakan tentang orang ini. Waktu saya lihat, saya langsung berkata kepada orang ini, apa saya pernah pakai kata seperti ini? Apakah saya biasa mengetik dengan singkatan seperti itu? Dan masih banyak ketidakberesan lainnya yang intinya kalau sebenarnya orang itu mengenal dengan baik siapa saya, dia akan langsung tahu bahwa itu bukan percakapan antara saya dengan orang tersebut. Bapak Ibu Saudara, hal yang semacam ini memang sengaja begitu ya, sengaja diciptakan berusaha menjelekkan nama, membuat percakapan palsu seperti itu. Ada orang yang bisa salah mengerti ketika tidak sungguh-sungguh mengenal. Ya Bapak Ibu Saudara, mengenal secara pribadi itu sangat penting. Hal ini tidak hanya terjadi dalam hubungan antar manusia, antar teman begitu ya, tetapi juga bisa terjadi di antara kita dengan Tuhan. Apakah saudara pernah salah paham dengan Tuhan? Salah memahami Tuhan, salah mengartikan firman-Nya, salah mengerti kehendak-Nya. Dan ini yang sebenarnya Yesus mau katakan dan tegaskan sebagai siapa statusmu di hadapan Tuhan. Dan ini yang kita baca pada hari ini. Bacaan kita hari ini adalah kelanjutan dari pengajaran yang Yesus berikan. Kalau kita mau baca di pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai 21 tentang relasi yang seharusnya terjadi di antara Yesus dengan orang-orang yang mengatakan bahwa dia adalah orang yang percaya kepada Yesus. Ada satu gambaran yang indah yang Yesus berikan untuk menggambarkan relasi yang seharusnya terjadi antara Yesus dengan orang percaya. Yesus menggambarkan dirinya sebagai gembala yang baik dan orang percaya sebagai domba-dombanya. Dalam bagian ini dikatakan Yesus mengerti keunikan setiap dombanya. Bahkan kalau Bapak Ibu Saudara bisa lihat mulai dari ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat, di situ dikatakan bahwa Yesus adalah gembala yang mengenal setiap dombanya dengan namanya masing-masing. Ya, dikatakan ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Bapak Ibu Saudara, bahkan dalam bagian ini juga menegaskan bahwa gembala yang baik itu menyerahkan nyawanya bagi dombanya. Dia rela berkorban demi domba-dombanya. Namun Yesus juga menegaskan bahwa relasi yang terjadi antara gembala dengan domba itu bukan relasi yang terjadi satu arah. Relasi yang harusnya terjadi antara gembala dan domba adalah relasi dua arah. Mereka yang disebut domba adalah mereka yang paling tidak punya dua kriteria kalau kita baca di ayat yang keempat. Domba adalah yang pertama, mengenal suara gembalanya. Dan yang kedua, domba mengikuti tuntunan dan arahan gembalanya. Mereka yang digolongkan sebagai domba adalah mereka yang mengenali suara gembalanya. Mereka tidak akan tertipu dengan suara lain sekalipun mungkin mirip atau menawarkan hal yang seolah lebih baik daripada yang diberikan gembalanya. Namun mereka bukan hanya mengenal, mau mengikuti, mau diarahkan oleh gembalanya. Itu adalah ciri dari domba-domba Kristus. Dan di ayat yang ke-19 langsung terlihat bukti nyata dari apa yang dikatakan oleh Yesus itu, bahwa timbul pertentangan di antara orang-orang Yahudi, yaitu mereka yang tidak percaya kepada Yesus dan menganggap dia bahkan kerasukan setan dan gila. Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu orang kerasukan setan itu disamakan dengan orang yang gila gitu ya. Orang yang gila disamakan dengan orang yang kerasukan setan. Sementara yang lain mengatakan kalau apa yang Yesus lakukan dan kerjakan tidak mungkin dilakukan oleh orang yang kerasukan. Pertanyaan dan pertentangan ini kembali kita lihat dalam perikop yang kita baca mulai di ayat yang ke-22.
Pada hari pentahbisan bait Allah di Yerusalem beberapa waktu setelah kejadian itu diserambi Salomo, orang-orang Yahudi kemudian mengelilingi Yesus lagi dan menanyakan satu pertanyaan yang sebenarnya justru menyatakan posisi mereka dengan jelas di hadapan Tuhan. Kalau kita baca tadi di ayat 24, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Sebenarnya pertanyaan mereka bisa karena mereka memang sedang mencari kepastian. Tapi sebenarnya lebih didasari pada keinginan mereka untuk mencari kesalahan Yesus. Bahwa Yesus bukanlah Mesias yang mereka tunggu-tunggu itu. Mereka hendak mencelakai Yesus. Dan Yesus kemudian menegaskan, aku sudah mengatakan, bahkan aku sebenarnya sudah melakukan banyak hal, berbicara banyak hal tentang siapa aku. Tapi kamu tetap tidak percaya kepadaku. Bapak Ibu Saudara, kenapa kok sampai mereka tidak percaya? Yesus menegaskan sekali lagi, karena mereka bukan domba-domba Yesus. Di ayat 27, Yesus mengulang apa yang pernah dia katakan yang tadi kita baca di ayat yang keempat. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Bapak Ibu Saudara, Injil Yohanes banyak menekankan mengenai keilahian Yesus. Yesus berasal dari yang ilahi. Yesus berasal dari Allah. Dan ini jelas terlihat dari pribadinya Yesus, sifat-sifatnya dan karya-karyanya yang tidak bisa disangkal oleh manusia sebenarnya. Sebagai orang Yahudi yang sudah berabad-abad mendengar pengajaran tentang Mesias yang akan datang itu, sebenarnya ketika mereka melihat Yesus, mendengar ajarannya, bahkan melihat apa yang dilakukannya, seharusnya secara otomatis mereka terkoneksi dengan apa yang pernah mereka dengarkan itu. Tapi anehnya, hal itu tidak terjadi, bukan? Sepanjang kehadiran dan pelayanan Yesus di tengah-tengah mereka, mereka melihat tanda, tapi mereka menolak untuk percaya. Mereka lebih mempercayai anggapan dan pendapat mereka dibanding mempercayai kebenaran kitab suci yang sudah mereka dengarkan selama ini. Bukankah kita pun sering, Bapak Ibu Saudara, dipengaruhi dengan apa yang kita pikirkan, dengan apa yang kita percayai dibanding dengan kita dipengaruhi oleh kebenaran yang pernah kita pelajari, bukan? Saudara-saudara, ada banyak orang tahu kalau makanan yang bervariasi dan banyak serat itu bagus. Tapi berapa banyak yang melakukannya? Yang gampang kalau makan, ya nasi goreng, mie goreng. Besoknya makan apa? Nasi goreng, mie goreng lagi. Bapak Ibu Saudara, waktu makan ya kemudian tidak merasa bersalah, bukan, ketika kita makan nasi goreng, makan mie goreng. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, makan ikan itu baik. Tapi kemudian kita males ngolahnya, kita nggak suka amisnya, akhirnya kita nggak pernah makan ikan. Karena sudah terbiasa, kita merasa nggak ada salahnya. Akhirnya itu menjadi pola yang menetap dalam hidup kita. Kalau sudah seperti ini, bukankah kebenaran yang kita tahu seperti apapun itu tidak mempengaruhi kemudian pola makan kita, bukan? Bukankah ini juga yang sering terjadi di antara relasi kita dengan firman Tuhan? Saudara-saudara, seringkali kita tidak melakukan kebenaran bukan karena kita nggak ngerti kok kebenaran itu, tapi karena kita terbiasa dipengaruhi dan membiasakan diri dipengaruhi oleh pola pikir kita sendiri. Karena terbiasanya akhirnya kita tidak merasa harus menyelaraskan pola pikir kita dengan yang namanya kebenaran itu. Contoh Bapak Ibu Saudara, mungkin dari kecil budaya kita mengajarkan kalau datang ke pemakaman gitu ya, waktu peti dimasukkan, kita nggak boleh lihat, kita harus menghadap ke arah lain. Mungkin kalau kita ditanya kenapa seperti itu, kita juga nggak tahu, bukan? Tapi toh kita tetap melakukannya. Padahal secara kebenaran firman Tuhan tidak ada ajaran seperti itu. Tapi kita merasa tidak perlu untuk berubah. Kebiasaan membawakan barang-barang orang yang meninggal ke dalam peti. Padahal kita tahu orang yang meninggal tidak membutuhkan barang-barang itu. Toh banyak dari kita yang merasa tetap harus melakukannya, bukan? Bahkan merasa ada yang salah ketika kita tidak melakukannya. Kita takut, terlalu takut untuk merombak cara berpikir kita dan menyelaraskannya dengan kebenaran firman Tuhan. Kita malah lebih senang memaksa firman
firman Tuhan memaklumi kita, memaklumi kebiasaan kita, mengerti pola pikir kita. Bukan hanya masalah budaya masyarakat yang sudah menguasai kita. Bisa juga ini berkaitan dengan apa yang kita percaya, Bapak Ibu Saudara, yang sebenarnya salah. Berpasangan dengan yang tidak seiman. Yang penting dia mau janji nikah secara Kristen misalnya. Padahal yang Tuhan inginkan kita itu memilih pasangan yang sepadan, bukan hanya sekedar seiman. Sepadan itu bukan berbicara tentang yang sama agamanya saja, tapi apakah pasangan itu memperlengkapi kita untuk menjadi pribadi yang diinginkan oleh Tuhan? Apakah melalui pernikahan nantinya pasangan ini menggenapi rencana Tuhan bagi hidup mereka? Akhirnya kebenaran kita anggap sebagai salah satu pilihan, bukan sebagai keharusan yang kita jalankan. Kita terjatuh dalam kesalahan. Kita beragama tapi tidak sungguh-sungguh mau mengenal Yesus sebagai Tuhan kita. Maka sangat wajar Bapak Ibu Saudara kalau orang-orang seperti ini menganggap percaya kepada Yesus dengan percaya kepada nama lain atau percaya pada hal-hal lain itu tidak ada bedanya. Saudara, percaya kepada Yesus mau tidak mau seharusnya membuat kita juga percaya pada semua yang dikatakan dan diajarkannya. Kebenaran akan tetap menjadi kebenaran yang sejati, ada atau tidak ada yang mempercayainya. Kebenaran tidak kemudian menjadi kebenaran ketika ada orang yang mau melakukannya. Kebenaran tetap adalah kebenaran. Ada orang atau tidak ada orang yang percaya kepadanya. Ada atau tidak ada yang melakukannya. Suka atau tidak suka Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kita itu diperhadapkan hanya dengan satu pilihan, ya, mau menghidupi kebenaran atau menolaknya. Kalau kita masuk dalam kawanan domba, maka kita pasti akan mengenal suara Tuhan dan mengikuti kehendaknya. Tidak ada pilihan yang lain. Suara siapa yang selama ini menguasai hidup kita, Bapak Ibu Saudara? Ayat 27 tadi tegas Yesus mengatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Kalau kita lebih mendengarkan suara dunia ini, maka kemungkinan paling besar adalah kita bukan termasuk kawanan domba Tuhan. Saudara-saudara, seperti kejadian WA dari teman yang saya ceritakan di awal khotbah. Seorang yang memiliki relasi akan sangat peka dan langsung bisa membedakan apakah yang menulis chat itu temannya atau bukan. Demikian juga dengan kita. Kalau kita benar-benar adalah domba Kristus, maka kita akan mengenal dengan baik suara gembala kita. Kita akan mulai pasang telinga, mulai menangkap sinyal yang tidak baik ketika kita mendengarkan suara di luar kebenaran yang biasanya diberikan dan diajarkan oleh gembala kita. Dunia boleh mengatakan apa saja. Dunia boleh memberi pengaruh sebesar apapun bagi kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara, bahkan bisa dipastikan yang ditawarkan dunia jauh lebih indah dan lebih menyenangkan dibanding apa yang ditawarkan oleh gembala kita. Saudara, kadang kita terjebak dengan pikiran bahwa jalan Tuhan itu pasti menyenangkan, pasti mudah, pasti bisa diterima oleh akal sehat kita. Maka ketika kita diperhadapkan dengan satu kenyataan yang sulit, ketika harus membayar harga, justru kemudian kita cenderung berpikir itu bukan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, lebih sering mana kita berdoa? Tuhan, tolong mudahkan saya. Tuhan, tolong beri jalan terbaik supaya keinginanku itu bisa tercapai. Atau kita berdoa, Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Proses aku Tuhan untuk mengerti rencana-Mu. Tuhan, kalau apa yang aku inginkan tidak sesuai dengan kehendak-Mu, tolong jangan kabulkan permintaanku. Yang mana yang lebih sering terjadi? Bukankah yang pertama? Jujur Bapak Ibu Saudara, kita lebih sering mendengar suara hati kita, mendengar suara orang lain, mendengar suara dunia ini dibanding kita mencari dan kemudian mendengar suara gembala agung kita, bukan? Domba-domba milik Yesus bukan hanya mendengar suara, tapi dikatakan domba-domba itu juga mengikut gembalanya. Siapa yang kau ikuti dalam hidupmu pasti terlihat nyata
melalui setiap pilihan-pilihan yang kita buat dalam hidup kita. Mengikut itu tidak sama dengan mengekor. Mengikuti artinya menuruti arahan yang diberikan dan mempercayakan diri kita ada dalam pimpinan gembalanya. Kalau kita mengikuti tapi kita punya banyak ide dalam diri kita sendiri tentang apa yang terbaik bagi diri kita, jalan yang paling benar menurut kita, Bapak Ibu Saudara, itu namanya bukan mengikuti. Menjadi orang yang percaya bukan sekedar ikut-ikutan. Orang lakukan ini ikut, ya. Trennya ke sana, kita ikut ke sana. Menjadi orang percaya artinya kita taat pada arahan pribadi yang kita percaya. Dan kemudian secara sadar kita mempercayakan diri kita dalam pimpinan tangannya. Banyak orang bertanya kepada saya, Bapak Ibu Saudara, bagaimana sih caranya tahu kehendaknya Tuhan? Saya tuh mau saja buat taat, tapi masalahnya saya nggak pernah tahu apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan nggak pernah ngomong sama saya. Benarkah demikian? Saudara, Tuhan sudah memberikan arahan yang jelas sebenarnya bagi setiap kita. Hanya saja kita yang tidak senang dengan caranya. Bagaimana caranya? Bergaul dengan Tuhan, bergaul akrab dengan kebenaran, bergaul dengan firman Tuhan. Gak ada cara instan, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang sudah menikah lebih dari 10 tahun, masih ingat bagaimana cara Bapak Ibu Saudara dulu mengenal pasangan kita? Apakah otomatis setelah hari H pernikahan gitu ya, sudah pemberkatan di gereja, kemudian langsung bisa memahami dan mengenal dengan baik pasangannya? Tidak, bukan. Kita baru bisa tahu apa yang diinginkan pasangan, paham kebiasaannya, mengerti isi kepalanya melalui sebuah proses panjang yang namanya relasi. Menjalin relasi itu bukan kemana-mana bersama saja gitu ya, bukan berdua ke sana begitu ya, tapi ada kesediaan membuka diri, kemauan untuk memahami, mencari yang jadi kesenangannya, sehingga bisa saling mengerti untuk hidup bersama sampai maut memisahkan. Bisa membayangkan hidup bersama seseorang yang tidak saudara kenal dan tidak kenal saudara, tidak mau memahami dan tidak bisa dipahami sampai maut memisahkan? Tentu tidak menyenangkan, bukan? Tapi ketika relasi terjadi dengan baik, maka akan sangat mudah bagi kita mempercayakan hidup kita, susah senang bersama dengan pasangan kita. Apapun kondisi yang terjadi, tetap bisa saling percaya dan bersama-sama. Itu kalau sudah saling mengenal dan terjadi relasi. Ada banyak orang seolah beragama, tapi begitu mudah meninggalkan Yesus ketika ada masalah atau tidak lagi merasakan sukacita dalam hidupnya bersama dengan Yesus. Waktu ada pergumulan berat yang terjadi. Kenapa? Karena sebenarnya tidak pernah sungguh-sungguh terjadi relasi, tidak ada pengenalan yang terjadi di antara dirinya dengan Yesus. Akhirnya mudah saja meninggalkan imannya, mudah saja meninggalkan kepercayaan atau kebiasaannya yang lama. Apakah saudara ada dalam relasi yang sesungguhnya dengan Yesus? Bagaimana sikap saudara terhadap firman Tuhan selama ini? Bapak Ibu Saudara, kenapa kita harus bergaul dengan firman Tuhan? Paulus menegaskan kepada Timotius, kalau kita baca dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16, Bapak Ibu Saudara, mari kita buka bagian firman Tuhan ini. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Di situ dikatakan demikian, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara, kalau menurut ayat ini, kira-kira apa yang akan terjadi dengan orang yang bergaul dengan firman Tuhan? Bukankah dia akan jadi orang yang tahu kesalahannya, kemudian mulai memperbaiki kelakuannya? Melalui proses seperti itu, dia akhirnya menjadi orang yang terdidik dalam kebenaran. Seorang yang benar-benar paham pada kebenaran dan kemudian memilih untuk menghidupi kebenaran itu. Saudaraku, apakah engkau domba Kristus? Biarlah perenungan hari ini kembali membawa kita melihat pada diri kita masing-masing. Berada di lingkungan yang sama,
berada di gereja yang sama, berada pada satu tempat pertumbuhan yang sama, tidak serta-merta menjadikan kita domba milik Kristus. Hanya relasi, pengenalan yang benar, dan kesediaan untuk dipimpin dalam kebenaranlah yang membawa kita sungguh-sungguh menjadi milik Tuhan. Biarlah kita menyerahkan diri kita untuk sungguh-sungguh dikenal oleh Tuhan, dan kemudian kita juga membuka diri kita untuk mengenal siapa Tuhan. Benar-benar berusaha menjadikan diri kita domba yang mengikuti arahan gembalanya. Bapak Ibu Saudara, percayalah kita punya gembala yang baik. Bahkan di bagian firman Tuhan yang Tuhan Yesus tadi katakan, di ayatnya yang ke-28 Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa Tuhan memimpin kita bukan hanya kepada air yang tenang, bukan kepada rumput yang hijau, bukan kepada jalan yang nyaman, tapi Yesus dikatakan Dia memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa. Tidak ada seorang pun yang bisa mengambil domba-domba Kristus dari tangan Yesus sendiri. Bapak Ibu Saudara, bukankah ini satu janji yang membuat kita seharusnya merasa nyaman dan bersyukur? Karena apapun yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, kita tahu pasti bahwa ada tangan gembala agung kita itu yang memegang, menuntun kita, mengarahkan kita kepada kebenaran yang sejati, sampai kepada kehidupan yang kekal. Biarlah Tuhan yang menolong kita merenungkan bagian firman Tuhan ini, dan sungguh-sungguh berusaha membuka diri kita dikoreksi. Apakah sungguh-sungguh engkau sudah dikenal oleh Kristus? Apakah engkau sungguh-sungguh sudah dipanggil dengan namamu di hadapan Kristus? Apakah engkau domba Kristus? Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Sekali lagi menolong kami untuk kami mengoreksi diri kami, mengevaluasi keberadaan diri kami di hadapan Tuhan. Bapa, apakah kami sungguh-sungguh Engkau jumpai sebagai domba-domba-Mu? Tuhan, tolong kami, ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami merasa diri kami sebagai domba Kristus, tapi kami tidak pernah menempatkan diri kami untuk mendengar suara Tuhan dan untuk mengikuti pimpinan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, ampuni kami kalau seringkali kami gagal Tuhan berlaku sebagai domba yang sejati di hadapan Tuhan, domba yang mengenal suara gembalanya dan bahkan mengikuti arahan dari gembalanya. Tuhan, jika Engkau jumpai kami adalah domba-domba yang di luar kawanan domba Tuhan, Bapa, kiranya anugerah Tuhan sekali lagi Engkau bukakan bagi setiap kami. Tuhan, kami rindu untuk dikenal dengan nama kami di hadapan Engkau. Tuhan, mampukan kami sungguh-sungguh supaya kami tidak menjadi domba yang sering mengecewakan, bahkan menyedihkan hati gembala kami, tapi kami menjadi domba-domba yang mau taat, mau kenal Engkau, mau bersandar kepada Engkau. Dan di tengah segala hal yang Tuhan izinkan, bahkan ketika kami harus melewati lembah kekelaman sekalipun Tuhan, kami percaya Engkau yang menuntun kami, dan kami percaya kami ada di tangan yang tepat. Tuhan, tolong kami supaya sungguh pada hari ini kami bercermin dari firman Tuhan yang sudah bersama kami renungkan, dan sungguh-sungguh Engkau menjumpai kami berproses sebagai domba yang baik di hadapan Tuhan. Kami rindu Tuhan, Kau arahkan kami, Kau memiliki hidup kami. Terima kasih Tuhan, sekali lagi Kau memberikan firman ini kepada kami. Mampukan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Bapa, hari ini kami datang membawa seluruh keberadaan diri kami, jemaat GPI Pasuruan ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapa, Engkau yang paling mengenal dan mengerti hidup kami. Engkau yang paling mengenal dan mengerti apa yang paling kami butuhkan. Tuhan, biarlah sungguh kami hanya berserah kepada Engkau.
tidak dengan pola pikir kami sendiri, tidak dengan cara kami sendiri, tapi kami berusaha menyelaraskan hidup kami dengan kebenaran yang selama ini kami pelajari dari Engkau. Tuhan, tolong kami, dimanapun kami berada, dalam proses seperti apapun yang Tuhan izinkan terjadi pada kami dan pada jemaat-Mu ini. Ajar kepada kami untuk tunduk di bawah pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur sekali lagi buat minggu yang baru yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Bapak, ajar kepada kami untuk bisa melalui minggu ini bersama-sama dengan Engkau. Sungguh-sungguh mendekatkan hati kami kepada Engkau. Sehingga dalam minggu ini Tuhan menjumpai kami adalah orang-orang yang selalu beriringan dengan Engkau, mengerti kebenaran itu dan melakukannya. Dan minggu yang akan datang Kau kembalikan kami dalam ibadah sekali lagi. Kami sungguh-sungguh boleh datang dengan hati yang sungguh-sungguh rindu Tuhan, karena kami rindu mengenal Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat semuanya. Terima kasih buat ibadah yang sudah boleh berlangsung dari awal hingga pada akhirnya pada hari ini. Terima kasih buat setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan sudah sertai dalam pelayanannya pada hari ini. Bapak, Engkau memberkati setiap pelayanan yang mereka berikan. Tuhan, biarlah ini semua boleh menyenangkan hati Tuhan. Juga setiap kami yang sudah datang dalam ibadah Tuhan, biarlah Engkau yang mau menjumpai hati kami ini adalah hati anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh terarah kepada Tuhan. Dan ibadah kami pada hari ini menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak. Kau berkati setiap jemaat Tuhan. Mungkin ada di antara jemaat Tuhan yang saat ini sedang dalam kondisi lemah tubuh, mereka yang sedang sakit, ataupun mereka yang sedang ada dalam pergumulan. Bapak, izinkan mereka tetap melihat Engkau sebagai Gembala Agung yang terbaik yang menuntun mereka, baik kepada kesembuhan, baik kepada ajaran, baik kepada teguran, baik kepada hal yang Tuhan sudah sediakan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau mengakhiri ibadah kami pada hari ini juga dengan doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada setiap kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri, kita akan menaikkan Bapa. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Kedua tangan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih setia dari Allah Bapa kita, tuntunan pimpinan dari Gembala Agung kita Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan, ajaran, topangan dari Roh Kudus Tuhan kita, menyertai setiap kita mulai dari saat ini hingga Maranatha, yaitu ketika Kristus datang untuk yang kedua kalinya. Biarlah yang percaya bersama saya, kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita.